Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nadia Zulfa Irwan dengan NIM 22051204011. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum 4 yaitu server registration. Nah, di sini kita memerlukan server PT, router PT, central office server, lalu ada cell tower, lalu ada smartphone, lalu ada 2 home router, 2 lag dan juga 2 window. Lalu kita buka router, di sini kita buka physical. Nah, di sini kita off-kan dulu karena ingin mengganti dengan fast internet. Jika sudah, kita on-kan kembali lalu kita close. Pada server PT ini kita menggunakan kabel crossover ke router, di sini fast internet, lalu pada routernya kita menggunakan fast internet juga. Selanjutnya kita menggunakan kabel straight dari AP1 internet, lalu di router menggunakan fast internet 1/0, lalu dari router menggunakan 2/0 ke AP2 yaitu internet. Selanjutnya kita menggunakan kabel crossover dari fast internet 0 ke backbone. Selanjutnya dari COS ke cell tower kita menggunakan kabel koaksial, di sini koaksial 0/0 lalu ke koaksial. Lalu kita ke router, di sini kita klik config, lalu di sini kita setting pada fast internet 0/0 sampai dengan fast internet 3/0 sebagai berikut. Selanjutnya kita setting bagian server IoT dan juga DNS. Di sini kita klik config, lalu pada setting ini kita ubah ke static dan IP-nya 192.168.1.1. Selanjutnya pada fast internet ini juga kita ketikkan IP address 192.168.1.2. Jika sudah, kita close, lalu kita setting bagian AP1-nya. Nah, di sini kita klik GUI-nya, kita ubah menjadi static IP. Nah, di sini kita isikan sebagai berikut. Jika sudah, kita klik tombol save setting dulu agar tersimpan. Lalu kita ke wireless. Nah, di sini kita ubah SSID-nya menjadi rumah 1. Jika sudah, kita save setting dulu agar tersimpan. Lalu kita close. Kita ubah bagian AP2-nya juga. Jadi seperti sebelumnya, kita klik GUI lalu diubah menjadi IP static. Nah, setelah itu kita isikan sebagai berikut. Jika sudah, kita save setting supaya tidak hilang. Lalu kita seperti tadi, yaitu ke wireless-nya. Lalu kita ubah SSID-nya menjadi rumah 2. Setelah itu jangan lupa di save setting supaya tidak hilang.
itu kita close. Setelah itu pada COS kita buka config-nya. Di sini kita ubah providernya menjadi Telkomsel, lalu kita on-kan. Setelah itu pada backbone kita ubah menjadi static, lalu kita tuliskan IP-nya dan lain-lainnya sebagai berikut. Selanjutnya kita ke service, di sini kita ubah sebagai berikut. Lalu kita save. Setelah itu kita close. Jika sudah, kita ke BTS. Nah, di sini kita ubah dulu providernya menjadi Telkomsel. Lalu kita on-kan. Selanjutnya kita setting bagian server IoT dan juga DNS. Di sini kita klik DNS, lalu kita tambahkan iot.net, lalu dengan tipe A record. Lalu jika sudah, kita masuk ke bagian router. Di sini kita klik static. Nah, di sini kita nambahkan beberapa network dan juga MAC. Jadi kita isikan sebagai berikut. Setelah itu kita setting bagian lampu 1. Di sini kita klik config. Nah, di sini kita ubah menjadi remote server, lalu kita tuliskan iot.net, lalu dengan username iot, lalu dengan password iot. Selanjutnya kita ke wireless. Di sini kita ubah SSID-nya menjadi rumah 1. Lalu pada jendela 1 juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita klik config, lalu di sini kita klik wireless, lalu SSID-nya kita ubah menjadi rumah 1. Setelah itu pada settingnya juga kita ubah menjadi remote server, lalu kita tuliskan iot.net, lalu iot dengan username iot, lalu kita konekkan. Setelah itu kita close. Selanjutnya pada lampu 2 kita ubah wireless-nya menjadi kita klik wireless, lalu kita ketikkan SSID-nya rumah 2, lalu pada setting juga kita ubah menjadi remote server dengan domain iot.net, lalu iot, lalu kita konekkan, lalu kita close. Lalu pada jendela 2 juga kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ubah SSID-nya menjadi rumah 2, lalu pada settingnya kita ubah menjadi remote server dengan domain iot.net, lalu dengan username iot, password iot, lalu kita konekkan. Jika sudah, kita close. Setelah itu kita klik HP. Di sini kita klik 3G atau 4G, kita ubah providernya menjadi Telkomsel. Selanjutnya masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita ubah menjadi 3G atau 4G, lalu kita close. Setelah itu kita coba kirim simbol PDU untuk memastikan apakah sudah tersambung semua. Jika sudah tersambung semua, kita ke HP, lalu kita ke web browser. Di sini kita ketikkan iot.net. Nah, di sini akan ada menu registration server login. Nah, kita akan membuat akun, jadi sign up now. Setelah itu kita tuliskan username iot dengan password juga iot. Setelah ini kita akan nyeting satu persatu dari lampu 1 hingga lampu 2, dari window 1 hingga window 2. Di sini kan tadi sudah kita konekkan menjadi remote server dan sudah kita masukkan username dan juga passwordnya. Jadi kita tinggal konekkan kembali saja satu persatu. Jika sudah, kita kembali ke smartphone. Di sini kita klik web browser. Nah, di sini kita klikkan lagi iot.net. Lalu kita go. Lalu di sini kita masukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi, yaitu iot. Nah, di sini akan muncul alat-alat yang sudah kita masukkan tadi seperti lampu. Di sini ada terang, lalu ada redup, lalu ada
window juga bisa terbuka dan juga tertutup. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.